Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amad ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir dan batin. Amin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong, dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk masuki area dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang bawa alat komunikasi harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kekhusyukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya adalah belajar tahsin. Apabila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu ba'da zuhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 9 Agustus tahun 2024 sebesar Rp47.491.355. Kemudian kami informasikan bahwa saat ini DKM Masjid Baitul Tamam sedang menggalang dana untuk renovasi masjid berupa pembangunan tempat wudhu. Untuk itu, bagi para jamaah yang hendak menyisihkan sebagian rezeki dapat mengirimkan rezekinya ke rekening DKM Baitul Tamam, Bank BSI dengan nomor rekening 2000424245. Maklumat yang terakhir di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat tanggal 9 Agustus 2024 yang bertindak sebagai muazin, yaitu Saudara M. Iqbal Anindita. Pembaca maklumat Jumat Haji Sadrojati. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Abu Naufal SPD dengan mengambil tema bahaya sifat sombong. Alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam tercurah pada uswatul ummah, qaidul mujahidin qudwatul hasanah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, umatnya, dan semoga kita termasuk pengikut yang selalu istiqomah sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salah satu pentingnya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di kaum Quraisy, dan tentunya ini secara umum adalah bagi umat Islam, adalah sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq, atau dalam riwayat lain makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Karena memang kita tahu betul bagaimana masyarakat Quraisy pada saat itu mereka menghinakan ketika kelahiran seorang wanita. Artinya ketika mereka punya anak perempuan, mereka merasa buruk, mereka merasa terhina, dan banyak di antara mereka yang mengkubur hidup-hidup anaknya. Dan di sana riba kemudian yang kuat menindas yang lemah, ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dan dengan itulah Rasulullah kemudian diutus untuk bagaimana memperbaiki akhlak mereka. Salah satunya adalah sifat yang dibenci itu adalah sifat sombong. Ya. Maka sombong ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan sebagaimana dalam surat Luqman ayat 18, "Wala tusair khadalaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Artinya janganlah kalian memalingkan wajah kalian ketika kalian bertemu dengan saudara kalian. Itu sudah merupakan sifat sombong kepada saudara kita. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan penuh kebanggaan, penuh kesombongan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis ya riwayat Muslim, ketika Rasul menjelaskan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibr. Seseorang tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dia punya sifat sombong walau sebiji dzarrah. Sekecil atom. Sebiji sawi, sangat kecil. Tidak terlihat oleh mata, mungkin dengan mikroskop. Tidak menyebabkan dia ya tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Inna rajulu yuhibbu an yakuna sawbahu hasanan wa na'lahu hasanah." Sesungguhnya bagaimana ya Rasulullah orang yang menyukai pakaiannya, orang yang menyukai keindahan sendalnya atau terompahnya? Maka Rasul menjawab, "Qal innallaha jamil." Sesungguhnya Allah indah, yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Namun Rasul menjelaskan al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Adapun sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan atau merendahkan, menghinakan manusia. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, paling tidak ada dua dimensi sombong ini. Adalah pertama, sombong ketika seseorang itu menolak kebenaran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan dalam kehidupan kita, diri kita sebagai qawamun nisa, sebagai kepala rumah tangga, ya. Di sana ada anak-anak kita, di sana ada istri. Kita pastikan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan itu. Bahkan istri ketika Allah perintahkan dalam surat An-Nur ataupun surat Al-Ahzab, ketika harus menutup aurat, maka kita pastikan bahwa istri kita adalah menutup aurat. Jangan sampai kelak ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan besar yang kita lakukan, kita tidak memperdulikan anak dan keluarga kita. Tidak memperdulikan apakah mereka bersyariat kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya mereka termasuk orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan itu. Maka ketika Rasul mengatakan manahitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bi fatuminhu mastata'tum. Apa-apa yang aku larang maka jauhkan, dan apa yang aku perintahkan lakukanlah, laksanakanlah semampu kalian. Maka ada konsekuensi ketika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan salah satu akad tijarah, transaksi. Ya, proses akad perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika ada seorang sahabat yang dia ingin berbuat, selalu ingin bagaimana Rasulullah menyampaikan, dan dia ingin melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apalagi yang terbaik yang dapat kami lakukan? Abdullah bin As-Salam dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika itu Rasul membacakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, sukakah aku tunjukkan, kata Allah, pada suatu transaksi tijarah, perniagaan, yang dengan perniagaan itu engkau sepakat, maka akan menyebabkan kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan diselamatkan dari azab yang sangat pedih, yaitu tu'minuna billah. Dalam ayat selanjutnya, yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman ini kita pastikan bahwa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa rasuli, dan beriman kepada Rasulnya, kita pastikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya, tidak kita satu pun kita lewati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan demi bulan ketika itu ada momen untuk bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah, kita lakukan. Ya. Di bulan Ramadan kita berpuasa. Di bulan Syawal paling tidak kita puasa sunnah. Kemudian selanjutnya di bulan Zulqa'dah adalah merupakan bulan-bulan yang di situ, bulan haram yang segala amal soleh ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan-bulan kemarin Dzulhijjah, ya, dengan berkurban dan berpuasa di dalamnya. Kalau kita tidak berkurban karena memang kemampuan kita, paling tidak puasanya jangan kita lewatkan. Karena puasa di 9 Arafah, ya, dalam setahun yang kita lewati itu, Masya Allah, Rasul menjanjikan menghapuskan dosa yang lalu, dan kita akan dijaga untuk setahun dosa yang akan datang. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita menyia-nyiakan itu semua, lalu bagaimana ketika kita nanti dihisab di hari kiamat? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah bentuk kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika kita beriman dan kepada Allah, kita berusaha bagaimana taat kepada Allah, dan bagaimana kita seoptimal mungkin menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apakah dengan qiyamul lail, walaupun tidak setiap malam, apakah dengan sholat duha dan sebagainya, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Di medsos, ya, di sebuah video ada seorang remaja yang syahid karena rumahnya luluh lantak, dia ketiban gedung-gedung yang beruntuhan karena serangan Yahudi Israel. Ya, ketika mau dimandikan, beliau syahid umur 16 tahun. Ada sekertas yang dia tulis dan dia istighfar. Ternyata itu istighfar selama 1 pekan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari pertama, di hari Senin, dia istighfar kepada Allah karena lupa zikir di pagi hari. Ya. Di hari selanjutnya dia menang main bola. Ternyata dia merasa jumawa. Dia istighfar karena sombong. Padahal itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lain hingga berikut hari-hari berikutnya. Bahkan jamaah di Jumat yang mubarak ini, dia merasa menyesal dan dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia bersalawat hanya 700 kali di hari Jumat. 700 kali remaja ini menyesal, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya 700 kali dia berselawat di hari Jumat.
menandakan dia merasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena memang di hadis sahih dikatakan bahwa salawat di hari Jumat itu tu'radu alayya, kata Rasulullah, seseorang bersalawat di hari Jumat, maka salawatnya itu ditunjukkan kepadaku. Artinya apa? Rasul mengenal kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika Rasul memberikan syafaat pada saat itu kita lemah dalam menghidupkan sunnah Rasulullah? Apa yang kita harapkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah beberapa contoh yang sangat luar biasa yang seharusnya memang kita berpikir begitu lemah ya kita terhadap ketaatan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 40 Allah mengatakan innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufatahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yaljal jamal fi samil qiyad wa kadzalika nadzilul mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang sombong kepada ayat-ayat kami, la tufatahu lahum abwabus sama. Sekali-kali Allah tidak akan membuka pintu-pintu langit. Anas Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yang dimaksud Allah tidak membuka pintu-pintu langit, seseorang hamba berdoa namun tidak Allah kabulkan doanya tersebut, wala yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala hatta yaljal jamal fi samil khiyat, sampai seekor unta masuk ke lubang jarum. Itu perumpamaan yang sesungguhnya tidak mungkin Allah memasukkan orang tersebut karena sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa, paling tidak kita bagaimana tilawatul Quran, banyak berbuat baik kebaikan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah agar kita tidak termasuk orang-orang yang sombong kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sebagaimana hadis tadi adalah sombong kepada ghamtun nas, yaitu meremehkan manusia. Lagi-lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya Allah yang melihat yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka itu cukup saja kita senantiasa menjaga ketakwaan kita, nilai-nilai kebaikan kita jaga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jabatan, kemewahan, harta dan sebagainya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepatutnya dia semakin tunduk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan jabatan dia, kemewahan dia, harta dia untuk fisabilillah, untuk menguatkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya menghantam mendiskreditkan umat Islam dan lain sebagainya. Ini adalah naudzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya awal pertama kesombongan yang dicontohkan sebagaimana termaktub dalam suratul Baqarah, yaitu adalah sifat iblis yang merasa lebih baik dari yang lainnya. Ketika Allah menjelaskan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman, wahai malaikat, bersujudlah kalian kepada kepada Adam, fasajadu, seketika para malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Dia merasa enggan, aba wastakbar, dan merasa sombong, yang pada akhirnya Allah memberikan label kepada iblis termasuk orang-orang yang kafir. Maka di sini hikmahnya adalah bagaimana apapun yang kita miliki, gantengnya rupa kita, betapa indahnya keluarga kita, betapa bagusnya jabatan dan rumah dan sebagainya, maka itu adalah merupakan titipan, dan itu adalah dalam rangka untuk berkontribusi semakin banyak kita dalam syiar-syiar dakwah Islam, bukan malah sebaliknya yang pada akhirnya naudzubillah dihisab sangat lama di hari kiamat ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
hamba-hamba yang senantiasa diberikan kemudahan dalam ketaatan, diberikan hati yang tawadu dan senantiasa dijauhkan sifat sombong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina waslidata bainana wa baina subul salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dalil muttaqin adh-dhalimin wa dammir a'da'aka a'da'adin wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin, fi Gaza, fi Rafah, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sabbit aqdamahum wansurhum 'ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afina hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sufufakum wastaqimu wa ta'dilu fa innaha min tamamis shalah. Rapat dan lurus merupakan kesempurnaan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.